Di sini saya akan menjelaskan proyek saya terkait pembangunan metode dengan metode linear regression. Di sini judulnya adalah proyeksi pendapatan 45 cabang retail Walmart dengan metode linear regression. Jadi di proyek berikut dilakukan proyeksi pendapatan atau revenue mingguan dengan menggunakan metode regresi linear dan menjawab beberapa pertanyaan bisnis. Beberapa pertanyaan bisnis tersebut bisa dilihat dari tujuan proyek bahwa di sini yang pertama akan dilakukan uji statistik untuk menarik hipotesis apakah pendapatan mingguan pada hari libur dengan hari biasa lebih tinggi atau lebih rendah dan berapakah kisaran perbedaan pendapatan mingguannya. Lalu yang kedua, membangun regression model untuk melakukan identifikasi hubungan antar variabel dan melakukan prediksi atau proyeksi sales atau forecasting untuk memperkirakan pendapatan perusahaan secara mingguan dari variabel yang terkandung dalam data berikut. Sebelum melakukan uji statistik dan pemodelan regresi, dilakukan suatu eksplorasi data analisis. Berikut adalah data yang terkandung, yaitu adalah store, date, weekly sales, holiday break, temperatur, full price, CPI, dan unemployment dengan penjelasan yang terdapat di artikel saya. Dan sebelum dilakukan eksplorasi lebih lanjut, dilakukan suatu data statistik yang diketahui seperti berikut. Lalu korelasi antara weekly sales dengan temperatur, yang dimana korelasinya cukup rendah, namun negatif, gitu. Jadi sehingga semakin tinggi temperatur, weekly sales akan menurun, namun tidak terlalu signifikan penurunannya antara weekly sales dengan full price, di mana semakin tinggi harga full price, itu weekly sales akan semakin naik juga, namun tidak terlalu signifikan, dan antara weekly sales dengan CPI itu bisa dibilang hampir lurus sempurna sehingga tidak adanya korelasi antara kedua ini. Lalu antara weekly sales dengan unemployment rate, di mana semakin tinggi unemployment rate semakin rendah weekly sales. Dan store yang mencatatkan sales tertinggi sampai terendah bisa dilihat daftarnya dari bar chart berikut. Lalu dilakukan uji statistik atau statistical test untuk penarikan hipotesis. Dengan null hipotesis atau H0, weekly sales di hari libur lebih tinggi daripada non-hari libur. Lalu dengan alternatif hipotesis atau H1, weekly sales di hari libur lebih rendah daripada non-hari libur. Dengan kode sebagai berikut, didapatkan hasil nilai statistiknya 3, p-value-nya 1 dengan alfa 0,05, sehingga didapatkan hasil gagal tolak H0. Atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa bisnis, bahwa benar terjadinya bahwa jika setiap hari ada hari libur, maka weekly sales yang didapatkan lebih tinggi daripada non-hari libur. Dengan confidence interval yang saya gunakan adalah 95%, dengan rata-rata perbandingan weekly sales antara hari libur dengan non-hari libur adalah di rentang 40.644 sampai dengan 195.063. Lalu dilakukan pembangunan pemodelan regresi menggunakan variabel-variabel eksternal seperti adanya hari libur, letak cabang, pengaruh indeks harga bahan bakar, indeks harga konsumen, dan temperatur rata-rata mingguan, serta tingkat pengangguran wilayah sekitar letak cabang. Dan dicatat bahwa di artikel tersebut, ini adalah model regresi yang dicantumkan adalah model regresi yang memiliki performa good fit yang terbaik dari seluruh pemodelan yang penulis coba pada Python. Dan saya akan mencantumkan link GitHub yang berisi kode dari sini yang akan dicantumkan di akhir artikel berikut. Dan sebelum melakukan pembangunan model statistik, dilakukan visualisasi heat map untuk memperkuat hasil-hasil dari korelasi antar weekly sales dengan variabel-variabel yang terkandung. Bisa dilihat di sini. Lalu untuk selanjutnya kita membangun model statistik dengan pemodelan regresi linear dengan menggunakan metode OLS dari Python. Didapatkan proyek untuk memproyeksikan weekly sales
didapatkan intercept sebesar satu, bisa dibilang ini adalah hampir 2 juta weekly sales-nya dengan pengaruh holiday flag, store temperatur, full price, dan CPI, serta unemployment. Untuk menginterpretasikannya, anggaplah jika ingin memproyeksikan weekly sales pada skor kode 1, tidak adanya hari libur, suhu rata-rata 20 derajat Fahrenheit, indeks harga bahan bakar di angka $3, indeks harga konsumen di angka $200, dan tingkat pengangguran wilayah tersebut adalah 8%, maka didapatkan proyeksi weekly sales seperti berikut. Lalu bagaimana performa dari pemodelan tersebut? Apakah cukup akurat? Apakah errornya tinggi? Di sini saya menggunakan matriks R-square dan didapatkan hasil performa dari pemodelan tersebut dengan kode sebagai berikut. Didapatkan rata-rata R-square dengan fault sampai 5 adalah 0,139, atau diinterpretasikan pemodelan berikut memberikan 13,9% variansi dari weekly sales, sehingga sebenarnya model proyeksi berikut tidak terlalu bagus akurasinya dengan nilai yang sudah diobservasi. Lalu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yang bisa diberikan adalah weekly sales pada minggu yang memiliki libur nasional terbukti lebih tinggi daripada minggu biasa. Lalu untuk pemodelan regresi yang memiliki performa terbaik, didapatkan pemodelan seperti berikut, dan rekomendasi yang bisa diberikan adalah dikarenakan pemodelan dihasilkan bisa dibilang memiliki performa yang kurang baik, untuk mendapatkan hasil proyeksi yang lebih tinggi atau lebih akurat, kita menggunakan teknik machine learning supervised untuk kasus regresi seperti polynomial regression, decision tree, random forest, atau ridge regression. Dan untuk perusahaan, bahwa diketahui faktor-faktor eksternal seperti indeks harga konsumen, indeks harga bahan bakar, tingkat pengangguran, suhu rata-rata, memiliki pengaruh yang tidak terlalu signifikan terhadap pendapatan mingguan perusahaan atau weekly sales. Referensi yang digunakan dalam mengerjakan artikel berikut adalah buku dari Statistic for Business, Decision Making and Analysis, by Steiner and Foster D, lalu Statistic for Business, dari kelas Analytics and Data Science, Beckman Academy, dataset yang didapatkan dari Kaggle, dan kode GitHub milik saya untuk melihat pemodelan yang lainnya. Di sini bisa dilihat bahwa saya melakukan 4 pemodelan. Pertama, weekly sales dengan variabel tunggal holiday flag dengan performa sebesar minus 0,0. Lalu untuk pembangunan model regresi menggunakan variabel holiday flag dan store, didapatkan performa 0,11, dan menggunakan semua variabel terkecuali date, itu yang didapatkan yang paling tinggi dan yang saya gunakan di artikel Medium. Lalu untuk saya juga coba untuk melakukan transformasi log untuk peningkatan performa, didapatkan hasil performanya yang tidak terlalu baik juga. Sekian dari saya, penulis artikel proyeksi pendapatan 25 cabang retail Walmart dengan metode linear regression. Saya Akbar, terima kasih.